Ketidakpastian perekonomian global di tahun 2023 mendatang diperkirakan pemirsa memang masih akan terus menunjukkan pelemahan. Presiden Joko Widodo berkali-kali bahkan sudah mengingatkan mengenai hal ini. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Nah, meski secara fundamental perekonomian Indonesia ini bisa dikatakan masih positif. Salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah kinerja ekspor. Ekspor Indonesia saat ini memang sedang bagus ya dalam 2 tahun terakhir ini. Semuanya positif lantaran ada sentimen kenaikan harga komoditas. Namun di tahun 2023 mendatang, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan terganggu akibat kebijakan lockdown pemerintah China kurang lebih selama 6 bulan ke depan. Lalu pelemahan di Uni Eropa juga masih terjadi, akan berdampak pada perekonomian Indonesia dan ini juga dinilai akan melemah dan tinggal menunggu waktu saja. Beberapa negara tersebut diperkirakan juga akan masuk ke dalam jurang resesi. Di Amerika Serikat sendiri, Fed Funds Rate terus mengalami kenaikan. Artinya apa pemirsa? Pemerintah setempat memang mengerem laju pertumbuhan. Dan mengerem pertumbuhan pasti dilakukan dan dengan sendiri perekonomiannya juga pasti akan jadi melemah. Di sisi lain, ekspor Indonesia ke Tiongkok, Amerika, dan Uni Eropa jumlahnya cukup tinggi. Karena itulah meningkatkan kehati-hatian perlu dilakukan karena kondisi ekonomi dalam negeri yang masih tumbuh tidak lepas dari tantangan yang terjadi dari eksternal. Kemudian pemirsa, dari sisi investasi, Presiden Joko Widodo menilai Indonesia sekarang ini sudah mendapatkan kepercayaan dari internasional. Namun kebijakan dan juga implementasi di lapangan harus sinergi antara trust yang sudah didapatkan ini agar tidak hilang begitu saja. Implementasi di lapangan, pelaksanaan di lapangan juga bisa dikerjakan atau tidak ini yang juga harus menjadi perhatian dan tetap dijaga. Realisasi investasi di tahun 2023 diperkirakan juga tidak sebaik dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal tahun yang lalu target 900 triliun rupiah tercapai, sedangkan di tahun 2022 ini target sebesar 1.200 triliun rupiah diperkirakan juga bisa tercapai. Namun di tahun depan target 1.400 triliun yang dinaikkan ini diperkirakan akan sulit untuk dicapai karena semua negara akan berebut menarik investor untuk bisa mendongkrak laju pertumbuhannya. Karena itulah Presiden juga menegaskan pentingnya hilirisasi. Meski kala di WTO, Indonesia tetap bersikeras melanjutkan hilirisasi dengan menyetop ekspor material mentah. Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga karena pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih sangat besar dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Dan perlu kehati-hatian mengenai pasokan pangan dan juga energi agar konsumsi rumah tangga ini tetap bisa tumbuh dengan baik. Dan jika hal ini bisa dilakukan dengan sesuai target, pertumbuhan ekonomi juga artinya bisa tetap terjaga seperti proyeksi dari Bank Indonesia berikut ini. Di tengah gonjang-ganjing perekonomian global, Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 akan berada di kisaran 4,5 hingga 5,3% secara tahunan. Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkena imbas ketidakpastian global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dunia saat ini dihantui risiko reflasi atau inflasi yang tinggi dan potensi resesi. Dunia masih bergejolak. Kita belum tahu kapan perang Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas. Lockdown di Tiongkok 6 bulan lagi. Harga energi dan pangan masih tinggi. Pasokan dan distribusi barang masih tersendat. Risiko stagflasi dan bahkan resflasi. Persepsi risiko investor global negatif. Di samping itu terdapat penarikan dana investor global dan mereka mengalihkan dana tersebut ke aset yang lebih liquid. Indonesia diharapkan bisa mengantisipasi hal tersebut dan terus menjaga progres pemulihan ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Sinergi antar pihak harus terus dipertahankan agar optimisme tetap terjaga di tengah gejolak perekonomian global.
Bank Indonesia kembali mengingatkan agar kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menyikapi tekanan perekonomian global. Seperti kita tahu, sejumlah negara diperkirakan masuk ke jurang resesi pada tahun 2023 mendatang. Meski Indonesia perekonomiannya masih positif, namun bukan berarti terbebas dari dampak pelemahan ekonomi global tersebut. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengingatkan ataupun mengatakan setidaknya ada 5 masalah besar yang perlu diwaspadai. Pertama adalah risiko pertumbuhan ekonomi global yang menurun. Pertumbuhan ekonomi global yang menurun di tahun depan diperkirakan bisa mencapai sekitar 3% secara tahunan. Kemudian di tahun mendatang ada potensi perlambatan ekonomi global menjadi 2,6. Jadi kalau di tahun ini sekitar 3%, tahun depan sekitar 2,6%. Dan bahkan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan diperkirakan hanya akan mencapai sekitar 2% saja secara tahunan. Sejumlah negara berpotensi juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi seperti Amerika Serikat dan juga Eropa. Kemungkinan risiko resesi negara paman Sam telah mencapai 60%. Pemirsa, hal lain yang perlu diwaspadai adalah inflasi yang tinggi akibat disrupsi rantai pasok energi dan juga pangan. Hal ini merupakan imbas dari perang di Rusia dan juga Ukraina yang belum berkesudahan. Tentu saja hal ini menjadi hal yang dikhawatirkan banyak negara karena dampaknya akan memicu inflasi yang tinggi dan menggerus daya beli masyarakat yang merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi termasuk di Indonesia. Dan berikutnya adalah tren suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama dari perkiraan. Sebagai upaya untuk menurunkan ekspektasi inflasi, Bank Sentral dari penjuru dunia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan. Di satu sisi, kenaikan suku bunga bisa menekan laju inflasi, namun suku bunga tinggi justru menghambat pemulihan ekonomi dan juga ketidakpastian di pasar keuangan. Memang agak dilematis. Bank Indonesia juga mengingatkan tentang dolar Amerika Serikat yang perkasa. Bank Sentral Amerika yaitu The Fed telah menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Langkah inilah yang kemudian memicu kenaikan dolar Amerika dan memberikan tekanan pada mata uang negara lain termasuk rupiah. Berikutnya adalah cash is the king. Dengan meningkatkan risiko investasi atau meningkatnya risiko investasi, tidak sedikit dari para investor yang menarik modalnya dari instrumen investasi tertentu apalagi yang cenderung beresiko. Mereka lebih memilih instrumen yang cenderung aman seperti uang tunai ataupun juga gold. Dan hal ini juga yang turut mendorong pelemahan mata uang di berbagai negara termasuk Indonesia. Meski begitu, masih ada peluang yang bisa dimaksimalkan. Di antaranya adalah perolehan investasi di dalam negeri. Nah, kira-kira pemirsa seperti apa sih kinerja investasi selama ini? Kita simak informasinya berikut ini. Di tengah tekanan ekonomi global dan memasuki tahun politik di Indonesia, Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal menargetkan investasi tahun depan sebesar 1.400 triliun rupiah. Target tersebut meningkat 200 triliun rupiah dari target investasi tahun ini. Namun Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan untuk bisa mendapatkan target tersebut setidaknya diperlukan beberapa syarat karena pada umumnya investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di tahun politik. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa target investasi tahun depan kami sudah jabarkan di angka 1.400 triliun. 1.400 triliun ini kami sudah bagi-bagi wilayah. Mereka mohon maaf Bapak Presiden menyampaikan bahwa akan bisa tercapai kalau syaratnya satu, stabilitas politik Indonesia harus baik. Yang kedua adalah perang Ukraina dan Rusia segera berakhir. Yang ketiga adalah ketegangan politik antara China dan Taiwan mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kami juga memberikan diskusi kemarin Bapak Presiden dari bawah. Jadi mereka mengatakan bahwa secerca harapan ekonomi Indonesia itu akan baik kalau stabilitas global baik dan stabilitas dalam negeri baik. Untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kualitas realisasi investasi tersebut diharapkan bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Karena itulah perlu adanya keterlibatan semua pihak seperti UKM, serta iklim bisnis di antara usaha besar dan UKM terjaga.
Kementerian Investasi dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan investasi tahun depan bisa mencapai 1.400 triliun rupiah. Memang angka ini meningkat dibandingkan 2022 ini. Dan target tersebut naik 200 triliun dari target investasi 2022. Namun tahun depan sudah memasuki tahun politik yang umumnya membuat para investor melakukan wait and see. Investor umumnya akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya ketika menjelang tahun politik. Nah, tahun politik umumnya akan sangat dipengaruhi oleh konsumsi langsung, di mana investasi yang dibutuhkan hanyalah jangka pendek belanjanya. Sementara investor menghindari hal yang sifatnya jangka pendek. Perlambatan ekonomi di negara lain juga akan berdampak pada realisasi penanaman modal asing. Seperti kita tahu, tahun 2023 diperkirakan sejumlah negara akan masuk ke jurang resesi. Selain persoalan politik di dalam negeri, pemirsa, faktor lain yang akan mempengaruhi kondisi investasi tahun depan adalah kondisi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang memberikan efek panjang ke berbagai negara termasuk Indonesia. Begitu juga dengan ketegangan antara China dan juga Taiwan yang dikhawatirkan bisa makin memanas. Karena jika sampai itu terjadi akan semakin memperparah perekonomian global, apalagi hubungan dagang Indonesia dengan China cukup erat dan banyak hal-hal yang diperdagangkan. Neraca perdagangan Indonesia dengan China juga ini kan cukup signifikan. Presiden Joko Widodo menilai saat ini dunia internasional sudah banyak memberikan kepercayaan bagi Indonesia. Untuk itu Presiden Jokowi meminta semua pihak terkait untuk tidak mempersulit masuknya arus investasi ke tanah air. Apalagi di tengah krisis finansial dunia, Indonesia masih dipercaya banyak investor menjadi tujuan investasi. Presiden mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat berdampak pada kepercayaan investasi global tersebut. Dengan adanya antisipasi tersebut, Indonesia diharapkan bisa menangkap peluang di balik tantangan tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini. Dan semoga kita juga bisa memanfaatkan peluang yang ada meskipun terjadi tekanan ataupun ketidakpastian, tetapi kondisi investasi keuangan kita, pemirsa, tetap sesuai dengan yang dicanangkan dan jangan lupa untuk tetap berhati-hati dan mempersiapkan segala kemungkinan yang ada.